Video kali ini aku lagi di Bandung Zoo ya guys ya, atau kebun binatang Bandung ini, dan kita mau bikin video di sini 1 jam di Bandung Zoo. Itu tuh bakal kayak gimana di 2025 ini guys. Ini udah beda nih. Ini nggak ada guys waktu itu ya. Ini area baru ya? Ya. Oh pantesan. Udah lama nggak sini. Gila guys, badannya gemuk banget. Gemuk banget guys. Dia tuh lucu, bagian kepalanya tuh kayak ada apa gitu ya guys, gepeng gitu loh guys ya. Ya ampun guys. Ternyata bangsa-bangsa seperti ini masih banyak di sini ya. Halo, ya ampun. Jadi ngasih makan bisa berbahaya tapi nggak sampai membunuh guys. Takut aku guys. Jadi parno ya megang gerak-gerak dikit. Lihat guys, ukurannya gede banget tuh ya. Kenapa tiba-tiba dia melakukan hal itu? Kaget guys gue. Oke guys, video kali ini aku lagi di Bandung Zoo ya guys ya, atau kebun binatang Bandung, yang sebenarnya tuh aku nggak begitu nyangka banget karena ini hari Kamis, hari udah masuk ya guys ya. Cuman lumayan ramai tadi parkiran, dan ternyata waktu aku masuk juga lumayan ramai ya guys ya, tapi udah di sebelah sana orang-orangnya. Nah, aku tuh udah lama banget nggak kesini, dan kita mau bikin video di sini 1 jam di Bandung Zoo. Itu tuh bakal kayak gimana di 2025 ini guys. Pas pertama kali masuk seperti biasa ya guys ya, di sini tuh tempatnya ada tempat angsa domestik sama tempat siamang. Cuman pas aku lihat siamangnya kayaknya lagi nggak ada ya guys ya. Siamangnya mungkin lagi dimasukin, karena di sini tuh kan ada tempat ini ya, ini kan ada pohon nih, pohon kayak gitu. Saya kan kesana kan ada kayak semacam tempat apa ya, kayak karantinanya lah ya guys ya. Kayaknya masuk ke sana guys si siamangnya, jadi nggak ada di sini. Nah di sini tuh kalau teman-teman lihat ada angsa domestik sama ada otter tuh ya guys ya, atau sero ya guys, kayak gitu. Otter kuku pendek ya. Aku juga lagi nyari otter lagi nih sekarang guys ya. Waktu dulu kan aku pernah pelihara otter, si Odi sama si Ola. Cuman aku tuh udah sempet kayak lama nggak pelihara otter. Aku sempet trauma ya guys ya buat pelihara otter. Cuman sekarang ini aku udah mempertimbangkan untuk membelinya lagi atau memeliharanya lagi, karena aku udah tahu kesalahanku yang dulu tuh di mana gitu guys ya. Semoga nggak kejadian seperti yang dulu lagi guys. Ini lagi tiduran aja sih mereka ya. Kalau nggak salah tuh di sini waktu dulu tuh terakhir kali aku kesini ada banyak guys otternya ya, nggak cuma 2, tapi mereka tuh kayak ada yang ada di sebelah sini juga, ada yang ada di sebelah situ juga gitu guys. Entah pada masuk ke dalam lubang-lubang itu atau kemana, aku juga nggak tahu ya guys. Kayak gitu sih. Kita coba jalurnya kesini deh ya. Aku udah istilahnya tuh lumayan lama nggak kesini, kayak setahunan lah ya guys ya aku nggak kesini ya. Dan Bandung Zoo ini tuh kalau menurutku sih dia lumayan upgrade ya dibanding dulu banget kesini. Kayak mah pernah kesini mah? Pernah. Dulu banget kali waktu kecil ya? Iya. Nggak kayak gini apa? Udah lupa mah? Udah lupa ya, udah lupa guys. Ini tempat orangutan nih. Oh iya tuh bener ada orangutan. Oh, gede banget guys orangutannya guys. Lagi nyantai di sana ya dia ya. Bener-bener tidur di atas hammock ya guys ya. Hey, aku nggak bisa bersiul sampai kedengeran sama dia guys. Ini orangutannya kurang lebih dia bentukannya seperti ini nih guys. Ada kursi juga orangutan ya. Terakhir aku kesini tuh tempat ini ada, cuman lagi diperbaiki atau gimana gitu loh guys ya, kalau nggak salah ya tempat ini tuh guys. Ada zebra di sana ya. Ntar kita bakal lihat ya. Ada dari dulu juga tempat ini tuh, cuman lagi diperbaiki atau lagi diapain gitu guys waktu dulu tuh. Tempat orangutan ini guys. Memang orangutan dikumpulinnya di sini. Tuh ada orangutan sebelah sana ya. Kita bakal lihat ya guys. Wih, ada yang lagi diri guys. Sebelah situ guys. Orangutan Kalimantan. Wah, dia kayak apa ya? Perutnya buncit gitu, guys. Kayak aku, guys, buncit. Hey. Aku tuh gak sabar gitu loh ya. Pengen anak aku gede dan aku ajak ke tempat akuarium gitu, guys, ke kebun binatang. Kayak dia seneng deh. Itu lagi makan semangka, guys. Mau kemana kamu, Naik dia ya guys ya. Mau kemana dia guys ini ya? Gak jelas itu guys ya. Tapi ini kalau kita lihat sih satu kandang satu orangutan ya. Ada lagi orangutan di sini nih, gede ini mah orangutannya guys. Orangutan ini emang primata asli Indonesia ya. Dan memang dia tuh mirip banget sama orang guys. Itu dia lagi kayak gini nih. Lagi kayak gini. Tapi duduk guys. Ada semangka lah, ada kayak semacam wortel, makanan dia ya. Oke. Kayaknya ini memang lagi di istilahnya tuh kan dia sebenarnya koloni sih guys, tahu aku ya. Jadi satu tempat tuh bisa ada beberapa orangutan. Cuman mungkin dia lagi pengen di program apa kali ya guys. Jadi pisah-pisahin ya. Satu-satu di situ sama di sana guys. Kayak gitu sih. Oh itu juga ada nih orangutan. Ini tempat yang tadi deh. Tempat yang tadi. Yuk kita naik ke atas guys. Kita coba buat lihat di sini. Apa ini siamangnya ya di sini kali ya guys? Ini udah beda nih. Ini nggak ada guys waktu itu ya. Oh tuh ada yang masuk ke dalam sana. Tuh guys. Ini tuh apa wajawak deng. Tuh dia lagi bergelantungan begitu cuy. Nyangkut nih. Ya. Jadi memang kayak macam kerak-kerak monyet-monyet gini tuh. Primata-primata tuh tangannya tuh ya kayak tangan, dan kakinya juga kayak tangan guys. Jadi bisa menggenggam gitu loh guys ya. Kaki tapi bisa gini guys. Kaki tapi bisa begini gitu loh. Memang seperti itu guys. Sekarang dia sedang kayak stretching guys ya. Wow. Keren ya.
oa Jawa ini guys. Dan di bawah sini ada pelikan-pelikan ya. Yang kalau kita lihat si pelikannya itu tuh, aku tuh suka heran nih sama hewan-hewan kayak gini guys. Jadi dia tuh sengaja ditaruh di sini karena ada namanya kan tuh ya. Kayak apa nih? Udang apa tuh? Undan kacamata atau apa tuh? Pokoknya ini burung pelikan guys. Cuman kok mereka nggak kabur gitu loh ya guys. Padahal mereka tuh bisa kabur guys, tapi mereka nggak kabur. Wah ini rame sih itu kan. Lumayan rame kan guys. Ini lumayan rame sih guys. Oh ada zebra di sini guys. Guys ya. Zebra. Katanya zebra ini tuh patternnya itu setiap zebra dia kayak sidik jari orang gitu, jadi beda-beda guys. Dan zebra ini adalah kuda yang jenis kuda gitu yang katanya tuh nggak bisa jinak, dia liar terus guys. Mau dijinakin pun nggak bisa jinak. Ini pelikannya deket banget loh, undan kacamata, pelikan piringan. Deket banget ini. Ya ampun. Cuman di kebun binatang tuh sering banget ya ada yang kayak gini. Ini deket banget guys. Ini mah area baru deh kayaknya. Setahu lu nggak ada ini area baru ini. Ya, ini area baru ya? Oh pantesan. Udah lama nggak sini. Oh ini ada kasih makan apa? Oh kita lihat ini guys, tempat Afrika ya. Ini tuh kayak kawasan Afrika guys. Apa ya? Aku tuh bingung nih rutenya mau kemana dulu ya guys. Apa kita kesana dulu kali ya? Kesana ntar baru diakhirinnya ke daerah situ kali guys ya. Ini mah daerah savana Afrika gitu. Jadi memang ada jerapah-jerapah. Zebra juga ada tuh guys. Ini ada wildebeest, ada lekwi apa tuh guys ya. Dan kalau misalnya jerapah itu memang didesain dia kalau makan itu dikerek ke atas guys. Karena kan dia tinggi gitu ya guys ya. Seperti itu. Jerapah, zebra, setauku ya, pas anaknya baru lahir itu tuh anaknya bisa lari guys ya. Jadi kayak kan kalau manusia kan kalau aku baca-baca tuh bayi manusia adalah bayi yang tidak berdaya, yang paling tidak berdaya guys ya dibandingkan misalnya kayak hewan-hewan yang lain. Karena bayi manusia itu dia kan punya otaknya itu kan besar, tapi kalau misalnya ibunya melahirkan dengan kondisi istilahnya kepalanya gede untuk menampung otaknya tuh kayak agak susah karena rahim dan juga tubuhnya kan nggak sebesar itu gitu guys. Jadi istilahnya tuh manusia tuh dilahirkan dengan keadaan tuh polos guys ya. Makanya kalau teman-teman lihat tuh bayi manusia tuh pas lahir bener-bener gak berdaya banget gitu guys. Dan dia berkembang signifikannya tuh di luar rahim. Nah, sedangkan kalau misalnya hewan-hewan kayak jerapah yang kayak gini-gini guys, dia tuh si bayinya waktu udah lahir udah langsung bisa ngibrit guys, langsung bisa jalan, langsung bisa lari guys gitu sih. Wildebeest juga sedang bermesra-mesraan di sana ya. Udah deh kita kesini dulu deh guys. Nanti kalau nggak salah ada singa ada di situ tuh. Lekwe guys ya. Di situ ada binturong ya, seingat gue guys. Ini tuh ada satu tempat makan. Kayaknya sekitar 2 tahun lalu ya di sini tuh aku pernah buka puasa di sini guys ya. Waktu itu ya. Jadi buka puasa bareng singa guys. Nah dan memang di sini tuh ada binturong. Jadi binturong itu tuh memang istilahnya tuh bisa di feeding gitu sama kita ya untuk beberapa waktu tertentu gitu guys. Bisa di feeding, bisa diajak main. Intinya tuh binturong jinak aja ya. Nah kalau di sini ada kandang singa guys. Kandang singa yang isinya tuh adalah singa-singa jantan dan betina ya. Karena memang ini daerah pemangsa, ini yang dimangsanya nih yang sebelah sini nih. Jadi kayak ada zebra wildebeest itu makanan singa ya guys ya di alam ya. Gemuk-gemuk ke singanya ya guys ya. Yang betina tuh itu yang jantan guys. Ini ada sepasang berarti ya singa ya guys ya. Dan itu sudah dipertimbangkan sedemikian rupa sehingga si singa itu nggak bisa keluar kandang guys. Walaupun ini kelihatannya kayak ada gini tapi dia nggak bisa keluar kandang ya. Kalau dia bener-bener emosi banget, lari lompat ke sini dari situ kayaknya bisa nggak sih? Ya bisa, ngeri banget kalau bisa guys ya. Tapi seperti tidak guys. Kita coba kesini ya. Ini ada beberapa info-info guys ya mengenal perbedaan singa ya. Oh kalau ini mah gampang banget guys. Singa jantan punya surai nih. Kalanya kalau betina nggak ada. Betina tuh ukurannya segini guys ya. Kalau jantan ukurannya 3 meteran termasuk ekor. Dan kalau di alam liar biasanya jantan 12 tahun guys. Sedangkan betina 15 tahun ya. Jadi lebih tua betina ini dibandingkan jantan. Ya sama sih, aku juga rasa kalau orang juga yang perempuan tuh umurnya lebih panjang guys dibanding laki-laki ya. Ternyata singa juga sama guys ya. Perempuan lebih panjang. Mungkin kalau singa ini setahu aku kan yang berburu kan perempuan ya. Laki-laki kan kayak istilahnya tuh dia yang ngejaga koloninya gitu guys. Yang berburu dan lain-lain kan perempuan ya. Mungkin sering olahraga jadi dia lebih awet umurnya guys. Oh ini jalan buntu, kita keluar dulu. Ntar kita videoin lagi guys sana ya. Ternyata di tempatnya binturong juga ada tapir, tapi tapirnya tuh jauh banget di sana guys ya. Nggak begitu kelihatan guys. Tapir Malayan tapir ya, hati-hati mal. Bentukannya kayak gini nih kurang lebih ya guys kalau misalnya teman-teman lihat. Dan tapir itu punya keunikan, dia warnanya kayak pantatnya putih, tapi ada kayak kos kaki hitam gini sama badannya kepalanya hitam gitu loh guys. Nih ada tulisan ini ya. Tapir tenuk adalah satu-satunya tapir yang memiliki warna hitam dan putih di antara 4 jenis tapir lainnya guys. Jadi cuman tapir ini aja ya. Salah satu tapir yang paling terkenal juga ya guys ya. Aku sering banget lihat jenis tapir yang seperti ini. Cuman tahu nggak sih ternyata waktu dia kecil dia tuh warnanya nggak begitu guys. Sejak kecil tuh dia warna total begini ya. Tapi semakin gede dia mutasi warnanya jadi kayak ada hitam ada putihnya gitu guys. Kehamilannya 395 hari. Dia berarti lebih dari setahun guys ya. Kehamilannya lebih panjang dibandingkan manusia guys. Manusia kan 9 bulan gitu loh guys. Nah, warna hitam putihnya itu akan muncul pada usia 6 bulan katanya. Kayak gitulah. Kayak kita coba buat
Lihat-lihat lagi ya guys, di sini ya. Oh, ini ada tempatnya Alshad nih, ada merchandise-nya Alshad guys. Kita coba untuk ke daerah sini ya guys, atau kita ke ujung sana dulu kali guys. Ada apa tuh? Ada gajah Sumatera orang utan ya. Kita lagi ke tempat orang utan. Hati-hati durian jatuh, ih ngeri banget. Emang ini tempat durian ya? Ya ampun guys, hati-hati. Oh, ini ada gajah juga ya. Kita lihat dulu di sini ada orang utan Kalimantan. Ya ampun, gila guys, badannya gendut banget, gemuk banget guys. Dia tuh lucu, bagian kepalanya tuh kayak ada apa gitu ya guys, gepeng gitu loh guys ya. Ini adalah orang utan Kalimantan guys ya, atau Pongo pygmaeus. Dan dia ini katanya tuh kalau misalnya hidup di ketinggian 800 meter di atas permukaan laut guys. Makanannya itu didominasinya sama buah-buahan ya. Tapi dia juga sebenarnya suka makan anak burung juga, madu, rayap juga kayak gitu. Jadi dia omnivora lah guys, mirip sama manusia sebenarnya dia guys ya. Dan sebenarnya itu penyebarannya dia tuh ada di Indonesia, di Kalimantan, dan juga di daerah Malaysia juga ada ya, di Sabah sama Sarawak ya guys ya. Cuma dia tuh udah dilindungin guys. Jadi memang cuma ada di daerah Indonesia sama sebagian kecil Malaysia aja nih dia ya. Kita coba buat ke tempat lain ya guys. Ini ada apa lagi nih di sini? Ini gajah guys ini ya. Tapi kok ngeliatin gue ya dia? Oh enggak guys. Tadi kayak nengok-nengok gitu loh ke kita. Dilarang keras memberi makanan apapun sampah dan puntung rokok guys. Sumpah aku pernah lihat guys, ada yang ngasih puntung rokok dan orang utannya jadi ngerokok gitu lah guys ya. Lucu tapi abusive gitu ya guys. Nah, ini ada gajah nih di sini ya. Ini gajah Sumatera guys, gajah lokal. Setauku gajah Sumatera itu adalah salah satu gajah yang paling kecil di dunia guys ya. Ini ada beberapa gajah katanya. Ada gajah Afrika guys. Ini gede banget ya, gajah terbesar guys, gajah Afrika. Ini gajah hutan Afrika. Ini gajah savana ini guys ya. Yang ada di savana ini gajah hutan Afrika. Oh, di hutannya berarti ini guys ya. Ada gajah yang tubuhnya paling besar dan paling gelap di antara gajah Asia lainnya. Oh, ini gajah Asia, karena kan gajah Afrika. Ini gajah Asia. Jadi gajah Asia berarti ada tuh 2, 3, 4. Ternyata ada gajah Kalimantan juga guys, pygmy ya. Dan ini adalah gajah terkecil katanya guys, kayak gitu ya. Cuman nggak tahu deh, jarang-jarang aku lihat sih. Ada ya paling sering itu jarang. Apa gajah Sumatera guys, paling sering ya. Gajah Sumatera. Nih guys, dia lagi di sana ya. Ini ada pohon apa gitu lah guys. Aku nggak tahu sih kalau ke sebelah sana kemana. Cuman setahu aku sih ini udah agak pojok gitu loh guys. Jadi paling-paling kita balik arah ke daerah sana kali ya guys ya. Setahu ada gajah juga di situ. Ini ada gajah, tapi ini kayaknya gajahnya tuh diperuntukkan untuk interaksi ya guys. Ini gajahnya benar-benar deket banget. Bahkan kita bisa ke bawah situ tuh. Cuman ini kayaknya ada semacam apa ya guys? Ada aliran listriknya sih biasanya guys ya. Yang kayak gitu tuh. Jadi mengejutkan hewan gitu loh guys. Jadi si gajah mau lewat tuh kesetrum dikit dia langsung nggak sampai memingsankan juga, nggak kesetrum dikit aja dia kaget. Ukurannya kecil banget ya dibandingkan gajah-gajah pada umumnya ya guys ya. Dan dia nggak ada belalainya gitu. Belalai apa gadingnya nggak ada guys. Entah betina entah gimana guys ya. Aku juga nggak begitu memahami gajah. Cuma memang gajah ini tuh unik banget sih dia. Kukunya gitu lah guys. Awas itu kena kawatnya kesetrum nggak dia guys? Nggak tahu deh gajahnya. Jalan dia guys. Halo, kakinya kayak naik-naik gitu loh. Apa biasanya suka dilatih kali ya dia ya. Gajah ini kan salah satu mamalia yang pintar juga guys. Jadi dia kadang bisa dilatih gitu buat pertunjukan yang kayak gitu-gitu. Tuh, belalainya tuh kayak panjang banget juga ya. Dia belalainya tuh jadi tangan guys. Dia bisa ngambil gitu, bisa menggenggam tuh. Makan daun-daun kering guys ya. Senyum-senyum dia guys. Tuh. Jadi cara makan dia itu unik ya. Pakai belalainya diambil, dia seakan-akan jadi tangannya ntar jadi kayak nyuapin gitu guys. Kayak bisa makan nasi padang juga dia bisa kayaknya guys ya. Pakai belalainya guys. Belalainya ini padahal buat penciuman juga ya, tapi dipakai juga sama dia tuh ya buat ini ya, ngambil-ngambil makanan. Yuk guys, kita ke tempat lain ya. Ini ada tempat monyet yaki guys. Nah, ini enak nih kita. Tapi kandangnya kecil sih ya, tapi enak kita lihatnya soalnya bisa kelihatan. Ya Allah mukanya ya guys ya. Kayak kesel gitu loh guys mukanya ya. Giginya kelihatan banget guys. Giginya sama kayak orang gitu loh. Ada gigi serinya, ada gigi ininya guys, taringnya gitu lah ya. Wah, ini kayaknya lebih emosi nih mukanya. Monyet hitam dari mor makak koe. Ya ampun, pantatnya kayak jambu ya, berlapis-lapis. Ya ampun guys. Ya ampun, mereka lagi ya ampun guys, mereka lagi pacaran guys ya. Kayak dibesuk di penjara gitu ya mereka ya guys. Lucu banget. Tapi itu pantatnya kok bisa begitu ya? Pantatnya kayak muka tau sih? Kayak hidung, ada mulutnya, terus ada matanya gitu, lagi meremal. Berasa nggak? Itu begitu guys. Ya ampun, mereka lagi bermesraan ya guys ya. Lucu banget. Sebelahnya itu monyet yang di Jepang bukan sih? Ntar kita coba lihat guys ini ya. Oh iya benar, monyet Jepang. Iya guys, yang kayak di film-film, bukan film, yang di video-video yang di Jepang tuh dia lagi pada di onsen, lagi di tempat air panas guys. Tuh ya, ternyata mereka sedang bersama. Malu banyak yang nonton, tau nggak?
Gak apa-apa kan kita laki bini, udah satu. Lucu banget guys, ini cinta beda ras ya guys ya. Oh di dalam situ juga ada monyet Jepang ya guys ya, yang terlihat cemburu guys, karena dia dikandangin di sana. Biasanya tuh dikandangin karena mungkin yang pertama dia tuh karakternya nggak ini guys, nggak bisa diatur lah. Istilah karakternya dia agak liar, jadi bisa berantem sama yang monyet yang lainnya. Atau yang kedua memang lagi diprogram mungkin kayak buat breeding atau di apa gitu, jadi pisahin dulu guys, kayak gitu sih. Kayak monyet Jepang udah, ya ampun guys. Astagfirullahaladzim guys. Cunda ini, aduh ya ampun. Ini kalau dikurbanin dia dihitungnya setengah domba, kambing atau gimana nih guys ya? Ampun guys, ya ampun. Ini definisi pygmy ya guys, mini goat guys. Ternyata di sini agak ramai juga. Ini kawasan kayak ramah sama anak-anak ya guys ya. Gimana nggak ramah ya? Kambingnya aja segede ini guys. Lucu banget ya. Halo guys. Hey. Gitu guys. Guys, ternyata dia naik-naik ke atas gunung ya guys ya. Sekarang dia kayak deket banget sama kita. Dan ternyata dia bener-bener di atas ini guys. Nya bulat-bulat guys, kayak choco chips ya guys ya. Terus ini kayaknya udah deket sama orang deh. Jadi dia bener-bener kayak nggak ada takut-takutnya ya. Kita coba ke tempat lain ya guys. Oh, ini ada zona friendly bocil-bocil. Ya ampun, ini ada kalkun guys. Sama ada ayam Brahma guys ya. Brahman, ini kalkun. Aku lihat ini dijual di supermarket dekat rumahku guys, dagingnya ya. Harga mahal banget guys. Kayak di atas 1 juta gitu loh satu ekornya tuh ya. Ini dia kayak jenggernya tuh bener-bener nutupin paruhnya guys. Dan dia cantik banget ya, kalkun ya, gede gitu guys. Ini sejenis ayam-ayaman juga. Itu juga kalkun sebenarnya, cuman ini kalkunnya albino. Kalau aku pribadi sih lebih senang lihat kalkun seperti ini guys ya. Warnanya lebih bagus gitu loh guys. Jadi kayak kreasi warnanya itu terlihat jelas. Ini ada tempat kelinci juga. Oh ampun, ya ampun guys. Ternyata bangsa-bangsa seperti ini masih banyak di sini ya. Halo, ya ampun. Jadi ngasih makan, ya ampun. Ini sama nggak sih kayak yang tadi? Kayak mirip, kayak sama ya guys ya. Kambing kerdil ya. Oh mungkin yang tadi dia jantan ini kali, dominan atau gimana, nggak tahu lah guys. Kambing-kambing kecil nih guys. Anak-anaknya guys. Itu ada anaknya banget di atas, dari di bawah sana. Nggak tahu kelihatan atau nggak ya. Lucu banget anaknya, petting zoo namanya ini guys. Ya ampun, ini mah friendly banget sih buat anak-anak juga pada masuk-masuk juga. Kayaknya kalau diawasin sama orang tua masih aman guys. Apalagi ini ada zona kelinci juga di sini nih. Kelinci. Area baru ya ini ya? Ya, area baru. Bagus deh. Di petting zoo ya. Kalau ini bisa masuk-masuk juga ke sini bocil-bocil. Oh bisa. Udah pada jinak pak. Udah pada jinak ya. Diseruduk juga paling gimana sih? Nggak ada seruduk ya. Ini domba sama yang di situ sama, kambing ya sama yang di situ sama. Itu jantannya, makanya dipisah. Oh, dominan dia gitu. Ya dominan sih. Oh, pantesan dia dominannya. Ngawin terus kalau misalkan di sana. Ngawin terus. Ini anak-anaknya mereka lagi jangan-jangan. Mereka ya bisa digendong kok ini. Bisa digendong juga. Juga anaknya. Ya ampun. Pinak-pinak sih. Terakhir aku kesini kayak setahun lalu tuh petting zoo belum ada. Alhamdulillah jadi lumayan ramai sih. Aku lihat ramai banget ya, ini lumayan sih. Padahal hari ini hari biasa ya. Biasa terus sih dari semenjak Lebaran kemarin sampai hari ini terus. Oh, terus-terusan ya. Alhamdulillah guys. Soalnya ya bagus sih ya, ininya menarik banget tuh buat bocil-bocil. Aku aja di sini tertarik, apalagi bocil-bocil guys ya. Makasih ayah. Ya. Kita lihat lagi nih, daerah sini juga ada. Aku nggak tahu nih tempat apa nih guys. Oh ini ya guys. Ini apa nih namanya nih? Rusa totol ya. Ini kayaknya masih kecil-kecil guys. Rusa totol India. Seingatku ya, nggak tahu di kebun binatang mana guys, zaman COVID. Saking memang nggak ada pengunjung ya guys. Namanya COVID ya guys. Dan hewan-hewan ini tuh memang untuk konsumsi mereka tuh bener-bener banyak banget kan. Nah sampai-sampai beberapa momen karena kesulitan banget, rusa-rusa yang overpopulasi, istilahnya tuh diambil dagingnya untuk dikasih makan ke hewan-hewan kayak harimau, kayak singa gitu guys. Saking kesusahan banget ya waktu zaman-zaman COVID ya. Alhamdulillah kalau sekarang kan kita udah melewati zaman-zaman itu. Sekarang lihat nih, rusa-rusanya itu pada gemuk-gemuk. Jadi kayak hewan-hewannya aja udah pada gede-gede gitu loh guys ya. Begitu sih. Oke, tuh ada monyet juga sebelah situ. Kita lihat dari jauh aja ya guys ya. Aku nggak tahu itu monyet apa, nggak begitu kelihatan. Ya menarik juga lah pastinya. Yuk kita coba buat ke tempat lain guys. Guys, di tengah-tengah sini ada kolam ikan yang walaupun kolamnya hijau ya guys ya. Tapi ikannya banyak tuh, kolam ikan ya. Ikan-ikan nila, ikan-ikan jair guys. Ikan nila sih banyaknya, ini hampir semua ikan nila nih kalau aku lihat guys. Ini kayak mereka kalau ukuran kecil-kecil kayak gini kemungkinan besar gak ditaruhin ya. Kemungkinan besar mereka memang berkembang biak semasif ini guys. Jadi banyak ini guys ya. Sepanjang mata memandang ini ada aja nih ikan-ikan nilanya. Yang kayak gini memang gampang sih. Itu kita ada ikan mas juga tuh guys. Yang kayak gini memang gampang reproduksi ya guys ya. Ada ikan koi juga tuh, ikan warna-warni guys. Ini ada kuda poni juga nih di sini nih, menunggang kuda ya.
Buat teman-teman yang pengen menunggang kuda boleh ya. Cuman kalau aku menunggang kuda sih kasihan kudanya guys ya. Soalnya aku badannya besar sekali. Ini ada camel ride juga. Pokoknya di sini tuh banyak banget kayak wahana-wahana yang teman-teman tuh bisa istilahnya kayak jadikan pengalaman lah. Ini juga ada kayak unta ya guys ya. Unta penuk satu tuh. Unta penuk satu. Nah ini dulu. Wow guys, kenapa ngeliatin kita ya? Ini lidahnya bisa keluar-keluar gitu guys, waktu terakhir aku kesini ya. Dia kira kayak mau dikasih makan kali ya. Ini unta punuk satu. Gimana ya naik unta kalau punuknya satu begini guys? Ya kayak susah kali ya guys. Kan kalau punuknya dua kan kayak ada ceklokan begitu kan. Coba lihat yang di sini guys. Unta juga ini ya. Begitu tuh, dibikin kayak tempat duduknya seperti itu guys. Ah kalau ini unta punuk dua, punuk satu. Oh, ternyata dibikin kayak gitu ya. Biar bisa dinaikin ya. Iya, iya. Kalau penuh dua mah nggak usah pakai celana juga, langsung tinggal. Ah iya, ada ceklokannya ya. Kalau penuk satu nggak ada, iya. Dia kuat sampai berapa kilo, ah? Biasanya? Sekarang ini waktu habis lebaran dikurangi berat badan buat dewasa jadi 60 kilo. 60 kilo ya? Kemarin mah bisa lah 70 kilo. 70 kilo ya, iya. Banyak yang numpang. Banyak numpang ya, dia kasihan ya. Kasihan. Iya. Iya, makan buat anak-anak aja kemarin. Anak-anak ya? Lebaran. Saya 100 kilo nggak bisa naik ini. Kalau di foto aja bisa. Di fotonya bisa. Kasihan. Kalau keliling mah. Iya, jangan aja. Seru banget, iya. Wow. Makasih ya, Kang ya. Nih lihat-lihat lagi guys ya. Ini ada piramida ya. Dulu tuh kayak 3 tahun lalu, 4 tahun lalu gitu ya guys. Aku tuh pernah kesini buat kasih makan hewan-hewan guys. Aku tuh janjian sama Bandung Zoo-nya buat kayak kasih makan buaya. Ini apa nih? Kita seupaya mungkin buat gerebek semuanya ya guys. Nah ini hewan apa tahu dah. Aduh apa ini teh namanya guys ya? Apa kijang apa gitu loh guys ya ini tuh ya. Harusnya itu ada ini ya guys informasinya. Oh ini guys ternyata namanya rusa sambar ya. Rusa sambar ternyata guys tuh dia. Tapi yang gede itu apa itu ya? Kayak beda guys ya. Kayak beda guys. Sisanya kecil-kecil tiba-tiba gede ya. Kita coba kesini ya guys. Guys feeding area. Ini bagian tanduknya kayaknya entah dia baru copot terus tidak mau numbuh lagi atau dia baru pertama kali numbuh atau gimana itu guys ya. Soalnya tanduknya kayak masih kecil gitu guys dan kayak masih pengen tumbuh ya. Ini juga ada yang tanduknya malah kalau dilihat ya tumbuhnya sebelah kirinya kayak baru sedikit tuh. Sebelah kanannya dia udah nunggu. Gak ngerti juga nih ya guys ya. Rusa Timor guys. Oh ini ya. Kayak kita coba buat lihat-lihat lagi. Area bawah situ tuh kayak tempat kuda nil guys tahu aku ya. Cuman nggak tahu deh di daerah mana, kayak bukan di sini guys, ke depan lagi seperti ya. Oke guys, kita lanjut lagi ya. Tadi azan, ini sebenarnya azan cuman bukan azan yang pertama. Tadi yang azan yang pertama udah selesai guys ya. Ini ada elang brontok di sini guys. Ini kayak kandang elangnya juga agak baru nih. Soalnya aku baru lihat nih guys, kandangnya kayak gini ya. Dulu tuh kandang elang tuh di tempat yang tadi kita lewatin, seingatku, dan nggak sebagus ini. Ini bagus ini kandang elang. Elang brontok. Ini juga ada elang-elang lain. Ini elang apa nggak tahu deh guys. Ini elang apa tahu deh itu ya di sebelah sana ya. Di sini juga ada apa nih? Elang Jawa ini guys. Tapi elang-elangnya tuh walaupun ini tempatnya luas, aku ngerasa ini kayak dia lumayan oke loh guys buat pengunjung bisa lihat ya, karena nggak terlalu tinggi dan pas gitu loh guys lokasinya tuh ya. Jadi kita ngelihat juga enak guys. Elang Jawa ya. Ini ada elang bondol ini guys. Tuh elang bondol di ujung sana sih. Kalau elang bondol agak jauh sih. Oh nggak ada yang deket situ juga malah tuh elang bondol ya guys. Terbang dia. Oh terbang nyamperin ke situ ternyata ya. Elang bondol. Sini ada elang perut putih. Kelihatan jelas banget ya. Deket ya di sini guys ya tuh. Tapi suaranya bikin ilfil ya. Kayak ngek. Ya guys itu menarik banget ya. Dari ini ada elang ular bido guys. Ada di atas itu tuh elang ular bido ya. Terlihat sangat amat gagah guys. Dan terakhir di sini ada elang apa lagi nih guys? Ada di atas itu tuh, di atas sana ya. Begitu loh. Ini tuh ada tempat, aku tuh agak lupa ini apa ya guys. Apa hyena, apa harimau gitu loh guys ya. Dulu tuh ya. Sekarang kosong kali guys ya. Kosong guys sekarang ya. Bisa nih ya dijadiin kosan ya guys ya karena kosong. Nggak ada sekarang guys ya. Ini banyak banget burung-burungan ke sana. Cuma sebelum kita naik ke atas itu, ini tuh ada tempat reptil ya. Aku pengen ke tempat reptil dulu guys ya, sama ada beberapa hewan-hewan lainnya juga. Birdland. Oh ini juga kayak ada burung-burungan gitu. Sebentar belakangan ya kita kesini ya guys. Kita mau lihat dulu tempat ini nih. Ini tempat legendaris guys ya. Nah ini tuh jadi tempat buaya. Seingatku tuh kan ada buaya muara guys di sini ya. Tempat buaya guys. Dulunya tuh di sini tuh tempat iguana, tempat biawak gitu guys ya. Setahu aku ya. Jadi nyampur-nyampur di sini guys. Dan aku agak lupa ya. Entah aku waktu itu masih kecil atau mungkin si tempatnya yang agak lebih tinggi. Seingatku dulu ini lebih dalam lagi sih. Lebih dalam lagi. Oh ternyata buayanya banyak banget ya di situ mah.
kecil-kecil guys. Memang buaya itu di sini banyak banget sih. Yang kecil-kecil juga ini hati-hati ya. Buaya ini masih kecil, baru lahir pun gak lama gigi pada numbuh guys ya. Dan yang bahaya dari buaya kan gigitannya. Gigitannya itu tuh salah satu gigitan hewan paling kuat guys di dunia ya. Buaya tuh kekuatan gigitannya paling kuat di dunia nih. Buaya muara kayak gini, wah guys ya, ngeri ya guys. Dan ini sebenarnya ukurannya masih ya dibilang kecil lah ya ini ya, karena buaya muara tuh ukurannya bisa bener-bener kayak monster sekali guys. Kalau dikasih makan ya, mereka langsung pada lari-lari gitu loh. Dan kalau buaya gini ngasih makannya nggak sering, kayak sebulan sekali atau 2 kali gitu ya guys. Ini ada akuarium di sini ya, ini aquascape. Kalau menurutku ini aquascape tetap oke guys ya, dipandangnya tetap enak. Walaupun ini semi outdoor, biasanya kan kalau semi outdoor kan ini kayak berlumut ya. Kalau ini nggak begitu berlumut. Ada bearded dragon guys. Iya ampun, ada di sini dia. Ini ada kawasan reptil ya guys ya, bearded dragon. Halo, selamat siang. Dia bener-bener kayak ada jenggotnya gitu ya. Ini kalau jenggotnya hitam gini dia entah jantan loh guys. Terus lagi agak birahi gitu ya guys. Bearded dragon ya. Ini ada king koros, ular. King koros ini guys. Kan king cobra ini king koros gitu guys. Ular, kalau ini harus benar-benar di, nah gitu malah. Nah, king koros ini tuh ular yang lumayan gede ukurannya ya. Kalau nggak salah koros mah nggak berbisa guys. Sini ada sanca bodo, sanca bodonya tapi masih kecil tuh ya. Supaya bisa raksasa banget ukurannya. Dan ini ada ular jali guys. Ular jali ini dia ular jali. Kenapa disebutnya ular jali ya guys ya? Tuh. Oh, oriental red snake. Kita kesini guys. Ini buaya-buayaan lagi nih. Tuh buayanya ya. Dibikin 2 sekat aja sih guys. Kita coba kesini ya. Kelelawar guys. Tiba-tiba di kawasan reptil ada kelelawar. Kalong besar guys. Wih, gede banget. Ini pencetus penyakit COVID ini guys ya. Katanya kan dari kelelawar. Ih, geli sih sebenarnya, ngapain sih orang makan ginian ya? Ada gitu orang makan kelelawar gitu. Aku ngeliatnya dari jijik guys. Ini agak naik sedikit. Dan di sini nggak cuma reptil, ternyata ini ada musang akar guys di sana ya. Ada nggak musangnya guys? Kalau makanan sih ada. Oh, itu dia tuh. Di pojok sana, tuh mah. Memang harus agak ditempelin, nah gitu, nggak apa-apa. Guys ya, kelihatan nggak tuh ya guys? Ada sebelah kanan, musang akar. Kita kesini, ada musang pandan, musang bulan, sorry guys. Musbul, tuh. Ini bagus kan kelihatannya guys ya, musang bulan, keren banget. Ini ada sanca patola. Ini bener-bener random ya guys, tiba-tiba ada ular tuh di atas tuh guys. Ih, matanya keluar gitu ya, serem banget guys ini ular ya. Ular sanca ya, piton, sejenis piton-pitonan mah nggak berbisa guys. Ini ada celepuk Jawa, ya ampun ada celepuk guys. So cute. 1, 2, 3, 4, 5 ekor celepuk. Burung hantu kecil ya celepuk ya, memang seperti itu. Dan di sebelah sini ada sugar glider juga. Sugar glider sih kemungkinan kecil bisa terlihat ya guys, karena dia pasti masuk ke dalam sana. Kalau nggak masuk ke dalam pouch sini, sugar glider, jadi nggak akan kelihatan. Nah ini ada kungkang Jawa guys. Itu hewan yang dilindungin juga sebenarnya nih ya. Gimana kelihatan nggak mal? Kungkang Jawa ya guys. Kita kesini lagi, ini ada kucing nih, kucing kuwu guys. Ini kayak kucing hutan gitu ya. Dia dari sebelah sana, lagi pada tidur guys ya, namanya kucing ya. Kucing memang seperti itu guys karakternya, kayak tidur-tidur di siang hari. Ini ada terenggiling Sunda, ya ampun. Oh, tapi bukan terenggiling bang, ini kucing juga guys. Kucing yang sama, sepertinya. Mana terenggilingnya guys ya? Nggak ada guys, oh kayak di sini nih terenggilingnya, cuman sedang under construction guys. Kayak gitu ya, menarik. Ini ada binturong lagi tertidur pulas, bener-bener kayak dia sampai begitu guys. Nah ini itu kayak pakai mika gitu loh guys. Pakai akrilik ya. Akrilik tuh bagus di awal, tapi lama-lama dia jadi buram kayak gini. Jadi sejujurnya aku nggak begitu suka guys ya sama akrilik, kayak nggak begitu cocok guys. Pintu masuknya lewat itu tuh kecil tuh, lewat tempat yang anak itu tuh. Binturongnya juga lagi pada tidur. Kita kesini ya guys. Kita muter ke sini, sekarang ke daerah sini. Ini ada cangak meran mana? Oh itu dia. Gitulah guys, bentukannya aneh ya, kayak bangau ya. Emang sejenis bangau kayaknya guys. Nah ini pelikan nih. Pelikannya tapi ditutup kan, kalau tadi makan pelikannya di outdoor. Kalau ini kayak ditutup gitu guys. Dan jujur airnya tuh kayak agak geli gitu guys ya. Kayaknya nggak ada sirkulasi dan memang seperti ini. Jadi ada sih sirkulasi tuh guys ke bawah situ ya. Memang alirannya agak terlalu kecil dan memang seperti itulah guys ya. Cuman ya jujur kalau misalnya pelikan itu aku sih lebih suka ngelihat dia di tempat yang kayak tadi. Walaupun aku bingung kenapa mereka nggak kabur guys. Untuk keluar beruang madu, harimau, buaya tuh ada di sebelah sana. Kita ke sebelah sini dulu aja ya. Kita selesaikan sebelah sini guys. Agak bau tuh. Bau guys. Ini bangau tong-tong guys. Bau guys ya. Kayak rambutnya teh kayak orang tua gitu lah guys. Bener dah. Kayak udah old gitu guys rasanya ya. Kita coba kesini mal. Nah ini ada tapir lagi nih. Tapir tenuk guys. Kalau tadi ada tapir, di sini juga ada tapir. Nah tapi tapir yang di sini tuh, di pojok situ susah juga lihatnya guys ya. Harusnya lebih gampang dilihat karena lebih sempit kan tempatnya. Tapi ternyata tapirnya di pojok mah tetap susah guys. Kita coba lihat lagi ya. Oh itu guys. Gila gede banget guys. Gila gede banget. Ternyata tapir gede ya. Wah lebih gede dibanding gue guys. Kayaknya ada 200 kilo deh guys. Soalnya kan emang dari dia di kandungan juga kan tadi lebih dari setahun ya.
di kandungan guys. Otomatis ada kemungkinan kalau dia lebih lama di kandungan ya dia mungkin ukurannya bisa lebih gede dari manusia gitu loh guys. Memang itu gede banget sih, ini kayak udah indukan. Kalau dia jalan kayaknya benar-benar ngeri banget guys ya, badannya gendut gede. Ini ada tempat burung-burungan guys. Ini julang emas rangkong ya guys ya. Oh di sini dulu nih, ini ada apa nih? Burung apa ini guys? Burung apa itu guys ya? Nggak tahu guys. Cucok timur nih, cucok timur nih. Tuh, ini burung-burung kicau nih kayaknya cucok timur guys ya. Ini ada jalak suren, burung-burung. Wih lagi mandi. Wih guys, mandi guys. Lagi mandi burungnya. Wih, senang banget. Ada juga yang ada di sini ya. Tuh, lagi mandi burung. Coba kita lihat sini lagi guys. Ini ada perling, camperling. Oh, banyak tuh di atas sana. Dia bikin sarang guys. Pada beranak kayaknya di sini, pada berkembang biak ya. Kalau itu kan agak susah dilihatnya nih. Ini mau lumayan gampang, di julang emas nih guys. Halo. Sejenis rangkong-rangkongan ya. Banyak guys. Zookeeper say, jika Anda memberi makan satwa ini mereka akan sakit bahkan bisa mati. Waduh, jangan dikasih makan ya guys, karena makanannya sudah disiapkan ya. Takutnya kita ngasih makanannya nggak sembarangan guys, kayak ciki gitu kan guys. Terus bikin dia jangan kenapa-napa. Ini ada kakak tua raja guys ya, warnanya hitam kakak tuanya. Ini lagi makan nih kakak tua rajanya guys. Makannya jagung tuh banyak, sama kuaci banyak ya. Makannya sangat terjamin di sini ya. Kalau di sini ada rangkong nih, kayak kangkareng perut putih. Warnanya tuh kayak agak pucat ya guys. Dan di sini ada julang emas lagi, sama kayak tadi lah, mirip-mirip ya. Oke, kita sekarang akan ke sini guys. Ini kita akan ke elang ikan kepala kelabu. Wow, burung elang guys, kepala kelabu. Dan di sini ada apa nih? Ini juga sama nih, ada burung bubo, bukan bubo apa? Bapipis owl guys ya, beluk ketupak tepuk, bapipis owl. Oke. Oh, ini ternyata ada tapir juga. Banyak tapirnya, kayak pada beranak deh di sini guys. Ya, tapirnya lagi tidur guys. Halo. Hai. Kayaknya kita jam-jam dia tidur deh, soalnya semua tapirnya tidur. Gede-gede banget. Tapir juga suka berendam gitu kan di sana guys. Kalau misalnya memang dia lagi pengen ya. Ini takutnya ada yang ke-skip guys, mohon maaf ya. Tapi kita berusaha semaksimal mungkin untuk semuanya kita akan liput guys ya. Ini ada elang ular bido guys, sama kayak yang tadi, cuman ini dia lebih deket ya. Tuh guys. Tegak sekali ya bentukannya seperti itu. Kalau ini, oh ini falcon nih guys, ini burung falcon ini guys. Alap-alap ini guys ya. Jadi alap-alap tuh sejenis mirip-mirip sama elang lah, cuman dia ukurannya lebih kecil. Alap-alap guys. Kita coba ke sini ya. Ini tuh kalau dulu mah beruang madu, nggak tahu sekarang jadi apa guys. Oh masih beruang madu guys. Beruang madu ini adalah beruang terkecil ya. Bagus banget ya. Gemoy guys, tuh gemuk. Dulu tuh pernah ada isu Bandung itu beruang madunya kurusan gitu loh guys. Tapi sekarang tuh udah diperbaiki banget. Bagus banget sekarangnya perkembangannya Bandung Zoo ini. Gak kalah sama Lembang Zoo kalau menurut gue guys. Halo, wih, gede ya. Ini walaupun dia badannya gede ya guys, tapi sebenarnya itu beruang terkecil ya. Dibilangnya sunbear. Lihat kukunya tajam banget guys. Ini kalau kita gelut sih sama dia tetap kalah banget, pasti tenaga kita guys ya. Dia makanannya tuh biasanya suka rayap-rayapan, madu kayak gitu guys. Terusnya kayak buah-buahan gitu. Pokoknya dia omnivora lah. Kalau beruang ini kan dia terkenal, tapi nggak tahu ya beruang grizzly apa beruang semua beruang ya. Pokoknya dia terkenal kalau mau makan mangsanya tuh dia nggak nunggu mati dulu. Karena kalau hewan kayak singa, harimau gitu kan biasanya digigit dulu sampai dia mati baru dimakan. Kalau beruang tuh biasanya kayak dimakan hidup-hidup guys. Memang sadis sebenarnya beruang ini ya. Ini apalagi nih? Gila kok tapir lagi, banyak banget tapir-tapir di sini guys. Nggak ada ya. Oh itu tapir. Kok banyak banget ya tapir di sini guys. Kayak ada 5 kandang tapir semua isinya guys. Tapi semuanya tidur guys tapirnya ya. Ini lagi fase-fase di ini kayaknya memang lagi pengen di breeding kayaknya guys ya. Oh ada juga. Oh tidur juga dia di situ beruang madunya guys. Sedang tertidur pulas. Coba kesini lagi ya guys. Itu pada tidur-tiduran begini. Ya dulu tuh di sini beruang madu juga. Cuman sekarang dipakai sama binturong ya guys. Dan kalau binturong tuh memang dia hewan yang full di atas kayak gitulah. Wanginya tuh kayak musang ya. Kecium nggak wah wanginya? Mirip musang ya? Mirip musang ya wanginya ya? Memang dia kayaknya ada kerabat sama musang tuh. Hewan unik guys. Nah ini ada harimau Sumatera nih. Kecil ya guys, harimau Sumatera tuh ya. Kayak ya udah gitu, cuman begitu doang guys. Harimau Sumatera. Dulu tuh pernah ada kabar ya, nggak tahu ini bener atau enggak ya guys ya. Zaman dulu sih katanya ya. Terus katanya ada orang yang pernah jatuh dan akhirnya gitu kan guys. Aku juga nggak tahu itu bener atau enggak ya, cuman pernah diceritain kayak gitu. Dan akhirnya beruangnya ada yang bilang ditembak mati atau gimana gitu. Jadi intinya seperti itulah. Aneh kalau teman-teman ya, apalagi bawa anak-anak ya, tempat-tempat kayak gini kan kadang ada orang yang gemes gitu kan, kayak oh ini nak, kasih lihat kan dia naikin ke sini anaknya terus nggak sengaja jatuh lah atau gimana lah. Kalau nggak ada yang toddler gitu yang lompat-lompatan, naik-naik lah, itu harus hati-hati banget. Kita lagi di daerah burung-burungan, aviari-aviarian guys. Ini tempat merak hijau di sini ya. Bagus banget ya merak guys ya. Merak ini digabungin sama kakak tua jambul kuning guys. Ada banyak nih, ada di sebelah sana kakak tua jambul kuningnya.
bareng sama merak-merakan. Ini juga ada merak lagi di sebelah sini, merak hijau juga guys. Merak biru guys. Bedanya apa sih merak biru, merak hijau? Kayak mirip guys ya. Kayaknya dia kalau biru tuh emang biru kehijauan juga sih guys. Tau yang boleh dipelihara tuh merak biru ya. Merak hijau tuh udah dilindungin tau gue. Kalau nggak salah merak biru tuh bukan dari Indonesia apa gimana gitu lah guys ya. Pokoknya ada yang bisa dipelihara, ada yang enggak lah. Pokoknya ada aviari gede nih, kita coba masuk ke sini ya guys. Kita puas-puasin lah di Bandung juga. Di sini ada beberapa hewan-hewan lagi guys. Ini ada burung unta ya. Ini burung unta tuh ada akses juga masuk ke tempat savana tadi guys. Tapi dia ada ditaruh di sini ya guys ya, supaya dipisahin juga. Burung unta ini dia bener-bener polos ya. Dia batu pun dimakan guys ya. Tadi aku udah nanya ke si AA-nya. Katanya di sini tuh ada kudanil. Karena dulu juga memang kita tuh pernah ya guys ya ngeliat kudanil ya. Tapi kudanilnya tuh akses ke bawahnya lagi ditutup. Jadi kayak kudanilnya emang ada di sana, cuman belum di display guys. Ada kandang kudanil udah jadi, cuman kudanilnya belum dipindahin. Kayak gitulah guys ya. Siapa tahu nanti aku coba tanya ya guys. Siapa tahu nanti kita bisa lihat proses pemindahannya. Aku penasaran sih mindahinnya gimana. Ini ada sapi guys ya. Atau nggak tahu ini apa nih guys ya. Semacam sapi banteng. Nggak ngerti aku guys ya. Nggak begitu paham banget. Karena di sini label namanya juga nggak ada. Nah kalau di belakang sini ada ayam-ayam kecil guys. MKT kali ya. Gila MKT sama merak guys ya. Sangat amat jomplang guys. Ada yang lagi ngeram telur tuh di dalam situ tuh. Ayam-ayam ya guys. Ini juga ada ayam lagi di sini. Ayam Brahma ya. Sama ada merak juga. Kenapa ya? Kok hampir di setiap kandang tuh ada merak-merak yang tiba-tiba ada merak guys. Dan ini ada satu hal yang agak membagongkan guys ya. Bikin aku kaget dan tercengang juga. Yang pertama merak juga pasti di bawah. Selalu ada merak guys setiap kandang, nggak ngerti kenapa. Dan ternyata di sini ada burung gereja juga guys ya. Ini burung gereja apa sengaja apa kagak sengaja nggak ngerti juga aku guys. Pokoknya ada burung gereja aja ya, banyak banget ya di dalam situ ya. Karena burung gereja kan masih banyak tersedia guys. Nah, ini ada ayam Poland juga kayak mirip ayam Poland gitu, dia ada rambut-rambutnya. Kayaknya kalau burung gereja mah dia keluar masuk dengan bebas ya guys. Dan di sebelah sini ada burung kopedang ya, warna kuning guys ya. Wow. Sangat menarik guys. Kita lihat dari luar aja kali ya. Kayak masuk-masuk aviari aku agak males juga guys ya. Oh ini tempat elang yang tadi kita kunjungin guys. Kita lihatnya dari pojok-pojok sini aja lah. Nggak usah masuk aviarinya lah ya guys. Tadi agak penuh juga soalnya. Ada jalak putih nih guys. Deket banget. Sumpah deket banget dia, kagak takut ya. Udah terbiasa sama manusia. Di sini ada ayam-ayaman guys. Wah udahlah macem-macem dah di sini mah ayam-ayamnya dah. Ada ayam Poland, ada merak juga guys. Ada ayam kate, ada ayam Brahma, segala-gala ada di sini. Ini kayaknya memang ayam-ayaman dan ada ayam mutiara juga di sebelah sana. Macem-macem ayam-ayaman gitu ya yang ada di sini. Itu nggak deng. Kira aku itu di luar guys. Kayak ada bangau kabur aku kira ya. Ternyata nggak kabur. Oke, sekarang kita ke daerah sana ya guys ya. Kita ke daerah harimau dan juga makhluk-makhluk buas lainnya. Kita lagi di area akuarium ini ya guys. Tapi isinya tuh bener-bener ikan aligator semua ini guys. Tadi aku habis istirahat dulu di bawah pohon ya. Ini aligator semua nih isinya nih guys. Literally ikan aligator semua ya. Short nose gar. Tapi nggak begitu kelihatan jelas juga karena ini kena pantulan matahari guys. Di sini ada kolam tangkap ikan guys. Ini yang kayak gini-gini ini sekarang jadi nyala gitu lah. Dulu tuh nggak nyala nih kayak gini-gini. Ini kolam tangkap ikan nih, kita bisa nangkep ikan ya di sini berarti ya guys. Tapi susah juga nangkep ikan begini ya, sulit guys. Tinggi badan minimal 100 cm. Ya kita ke sini ya, masih ada beberapa satwa yang belum kita lihat. Kita lihat lagi harimau Sumatera dari atas guys. Ini emang tempatnya spesial banget sih, kayak luas sekali gitu ya guys ya. Ini baru tempat buat istilahnya tuh memandang dia. Ada harimau Siberia juga guys. Apa harimau Siberia ya sekarang ya? Seingatku dulu ini harimau Sumatera guys. Jadi harimau Siberia ya guys ya. Berarti harimau Sumateranya udah nggak di sini kali ya. Kayak dipindahin. Sorry guys, aku kira harimau Sumatera karena dulu ini tempatnya harimau Sumatera. Sekarang jadi harimau Siberia. Kalau harimau Sumatera itu harimau terkecil, kalau harimau Siberia salah satu harimau terbesar guys. Dan ini lagi tidur-tiduran ya guys ya. Baru kayaknya nih ya. Dulunya harimau Sumatera. Berarti harimau Sumateranya udah dipindahin mungkin guys ya. Kayak gitu ya. Penyebarannya di Rusia, Tiongkok dan Korea Utara guys. Bener-bener di daerah-daerah sana ya guys ya. Ini dia harimaunya. Dia kayak cenderung ke tempat yang dingin berarti ya guys ya. Kalau di Rusia kan agak dingin guys. Wow, seperti itu ya. Cuma lagi tidur ya. Di sini kan ada tempat harimau lagi di sebelah sana. Mungkin harimau-harimau sisanya ada di sana guys. Mantep ya. Yuk kita lanjutin lagi guys. Oh di situ juga ada tempat musang entah apa ya. Kita coba guys. Banyak orang di situ tuh pada ngeliatin harimau ya. Kayaknya memang tempat yang ideal guys. Kalau ini tempat, wah nggak tahu. Nggak kelihatan. Masa adanya burung kutilang? Nggak mungkin dong. Kayak burung kutilang liar itu guys ya. Liar itu guys. Otter ya di sini tuh ya. Ada luwak musang ini nih, luwak guys. Dari sini cuman nggak begitu kelihatan banget. Ini otter nih baru nih, Asian small claw. Tapi kok pada hening ya guys ya, pada tidur guys tuh di situ. Baunya mah kecium, cuman pada tidur ya otter-otternya. Jadi nggak begitu kelihatan jelas, soalnya lagi pada tidur guys otternya. Nah ini ada area harimauan guys. Ini ada macan tutul Jawa, kelihatan banget total-totalnya tuh. Bagus ya guys, totalnya benar-benar bagus banget. Ini
Katanya habitatnya di pegunungan, padang rumput, dan sabana guys. Makanannya dia bisa burung, mamalia, reptil, dan serangga. Makan serangga ya guys ya. Pokoknya dia karnivora lah, makannya daging-dagingan guys. Javan leopard ya guys, dibilangnya ya, macan tutul. Berarti kalau Javan leopard berarti dia cuma ada di Jawa berarti ya guys ya, kan Javan Jawa guys. Kita coba ke sebelahnya ya guys. Wow, ini ada harimau nih. Ini ada harimau benggala guys ya. Sama kayak Ehsan Dinora ini guys, harimau benggala ya. Harimau ini lagi pada mager-mager, hampir semua hewan-hewan di sini lagi pada mager karena memang lagi siang-siang dan beberapa hewan nokturnal gitu ya guys. Dia ngeliatin kita ya guys ya dia. Kita coba ke sini guys. Ini juga sama guys, harimau benggala ya. Ini lebih gede nih ukurannya nih. Harimau ini jenis kucing yang nggak takut air dia guys. Jadi ya beberapa momen juga dia di air ya guys ya, kayak masuk ke air, berenang dia nggak takut. Kita lihat lagi kesini ya guys, lagi agak boring membosankan. Harimau benggala ya rata-rata ya. Ini juga harimau benggala juga. Pada tidur-tiduran, pada males-malesan gitu loh guys. Memang kalau kita lihat nih kandangnya itu kayak pendek aja sih kelihatannya ya. Padahal mah nggak masalah ini guys, nyaman juga buat mereka. Bahkan kayak pintu masuknya aja mereka kecil banget tuh. Cuman kotak kecil kayak gitu ya guys. Pintu masuknya dia kayak keluar masuk ke kandangnya tuh di situ. Dan biasanya kalau makan kayak gitu-gitu biasanya di dalam kandang karantinanya. Ini apa nih? Oh, ini hyena. Sekarang hyenanya di sini guys ternyata ya. Itu di dalam sana guys, hyena belang ya. Susah lihatnya, nggak kelihatan. Hyena belang nggak kelihatan. Kita coba naik ke atas sini. Nah, setauku ini tempat beruang-beruang madu guys. Ini dia beruang madunya. Ada berbagai macam beruang madu ya guys di sini ya. Ya ampun. Oh, ini si buta guys. Ini tuh hasil rescuean setauku ya. Siapa gitu namanya ya guys ya dia ya. Dari B kalau nggak salah namanya guys. Tuh, dia kayak agak pincang gitu, agak berbeda, terus matanya buta gitu guys, tapi sehat kok. Memang dia cacat karena hasil rescue, terusnya kayak badan kepalanya tuh kayak dicetak ya guys, aneh ya kepalanya ya, unik. Masih banyak sih tuh beberapa beruang madu lainnya. Belum ada nama-namanya di sini tuh, tapi kayak sekarang udah di take out ya nama-namanya ya. Ini beruang madu juga. Beda kan? Si itu apa beda lokality ya guys? Nggak ngerti deh. Cuman beda gitu loh. Kalau dia kan kepalanya begitu, kan tadi dia kepalanya kayak ada kotak begitu tuh. Ada ciri khasnya guys ya. Nih dia duduk guys. Mereka bertemu, apakah interaksi yang akan mereka lakukan? Biasanya kayak pukul-pukulan bercanda guys. Enggak ternyata ya. Galak guys yang itu guys. Tapi kelihatannya kalau di film Simba tuh dia kayak yang jahatnya itu ya, si Scar ya guys ya. Kayak yang jahatnya guys, si Scar. Kita coba lihat ke sini, masih ada lagi nih beruang madu. Beruang madu lagi, ini kecil nih. Tapi kayaknya beda lokality ya. Ini juga sama nih begitu tuh. Atau karena masih kecil ya guys, nggak tahu deh. Kayak bentukannya agak beda gitu guys. Dia lebih kepalanya kayak dicetak gitu guys dibandingkan beruang madu yang satunya. Ya, kita lanjut ya. Ini ada macan tutul juga nih. Macan tutul ya guys. Nah, ini baru nih macan tutul, tempatnya bener-bener kayak hutan banget guys. Sampai-sampai kita aja susah gitu guys nemuinnya. Ada macan tutul ini sebenarnya di sini. Tahu lah susah lihatnya guys. Dulu tuh seingat aku pintu masuknya tuh di sini guys. Waktu aku kecil ya, di sini nih Kebun Binatang Bandung tuh. Jadi kayak masuknya lewat sini, baru kita ke sana tuh. Startnya tuh dari sini. Kalau sekarang startnya dari tempat yang tadi pertama kali kita datang. Di sini ada burung makau ya guys. Cuman menurutku ini tempatnya memang istilahnya agak terpencil ya. Maksudnya bukan agak terpencil juga sih, kayak kurang terlihat. Nah, setauku ini makau-makau memang suka di display di depan kalau hari-hari weekend. Dan ini ternyata kandang 2, ini kandang 1 guys. Jadi memang startnya itu kandang dari sini. Jadi kalau teman-teman perhatiin kandang itu dinomorin 1, 2 gitu kan. Ini ternyata satunya di sini guys. Dan ternyata kandang pertama di Bandung Zoo adalah burung kakatua putih itu guys. Ya ampun. Jadi kita dulu tuh masuk lewat sini. Ke sini jalan-jalan. Dan di sini tuh ada tempat gajah. Tuh di depan situ dulu tempat gajah. Seingat aku dulu waktu aku kecil ya guys. Ini tempat gajah. Itu emang tempat beruang madu di situ tuh ya guys, tempat beruang madu. Nah di sini ada tempat buaya memang nih, memang dari dulu seperti itu. Di belakang sana tuh ada, nggak tahu lah kalau dulu aku lupa guys. Pokoknya aku ingat di sini buaya lah. Sekarang jadi tempat apa tuh? Ada patung siapa itu? Soekarno kah apa kah? Tuh guys. Dulunya mah itu tempat gajah guys. Sekarang gajah karena mungkin tempatnya terlalu kecil kali ya. Sekarang ditaruh di belakang, tempatnya lebih gede, lebih luas, lebih proper juga buat gajahnya. Nah ini buaya-buaya raksasa jumbo terbesar di sini guys. Nah ini nih, tuh ada yang gerak tuh. Ini gede-gede di sini buaya ini guys. Oh, tetap mager-mager sih. Ya beginilah memang ya buaya guys ya. Tapi ganas banget ini tuh, aduh. Mereka teh menghemat energi sangat hemat guys. Tuh ada yang di dalam tuh. Lihat guys, ukurannya gede banget tuh ya. Kenapa tiba-tiba dia melakukan hal itu? Kaget guys gue. Kenapa dia begitu? Ampun. Buaya gini-gini dia walaupun mager kalau ngejar orang lumayan loh guys. BTW mah, ini ada yang matanya hancur mah. Nggak ada yang nggak hancur ya. Kirain hancur, bukan deh. Kira aku hancur guys. Kira aku matanya hancur ya, enggak ya. Yang itu aja tuh yang lagi di dalam situ tuh, lagi bergerak guys. Semenarik-menariknya buaya,
adalah buaya sedang bergerak guys ya. Karena buaya pada diem-diem baik guys, dari tadi asli deh. Dia bergerak mau kemana tuh guys. Buaya kalau ketemu sama buaya lain santai deh guys ya. Ini adalah buaya muara guys. Walaupun namanya buaya muara, tapi ya rata-rata orang-orang taruhnya dia di tempat tawar ini sih. Karena memang buaya kan nggak nafas di air juga guys. Jadi mau airnya tawar kayak mau airnya payau kayak mau airnya asin kayak dia tetap bisa hidup. Aku tuh nggak sabar buat ajak anak aku ya. Aku udah agak gede, anak aku nih diajak ke kebun binatang ini kayaknya seru deh. Guys, ini ada buaya lagi. Ini buaya irian ya guys. Itu warnanya hitam guys ya, buaya irian. Dan dia badannya kayak buntet gitu guys. Gede ternyata ya. Gede, gendut gitu loh guys. Bantet. Oh, dia sedang bernapas ya. Buaya ini kalau kita tangkap dari belakang juga dia bisa ngebalik arah gitu kan. Jadi bahaya juga sebenarnya guys ya. Dan biasanya kalau mau nangkap buaya tuh yang pertama dilakuin pakai kain gitu di bagian matanya ditutupin. Udah kayak gitu misalkan dia nggak ngeh tuh. Habis itu mulutnya itu dulu guys, diikat dulu ya. Pakai kayak tali buat simpul gitu. Mulutnya diikat, matanya udah ditutup, baru tuh biasanya kaki-kakinya tuh selanjutnya kaki diikat baru dipindahin. Nah itu pindahin buaya susah guys, satu ekor aja susah ya, apalagi sebanyak tadi buaya pengen dipindahin, ngeri guys. Apalagi nih katanya mau mindahin kudanil ya kan, itu pasti seru banget dan ngeri banget guys. Buaya juga ini ya, hitam-hitam guys ya. Nah di sini belakang situ tuh baru tuh ada tempat kura-kura reptil gitu-gitu guys, moncong babi gitu ada di sini. Dulu mah nggak tahu kalau sekarang ya. Oh ini ada nih moncong babi ada di sini nih, moncong babi ya guys. Coba kita clean lagi ya. Ini ada kura-kura leher ular, nggak tahu nggak kelihatan. Oh ada tuh di situ tuh. Leher ular, di kura-kura batok atau kura-kura Ambon ya guys ya di sini. Di sini ada kura-kura Yuonoi kayaknya guys itu ya. Bener deh nggak kelihatan. Kura-kura Sulawesi Yuonoi. Ada di situ tadi udah dilihatin sama Kemal ya guys. Ini ada tungtong sungai guys. Di bawah situ tuh. Nggak begitu kelihatan jelas ya. Cuman memang ini tuh tempat kura-kura guys. Nah ini ada kura-kura dada putih dan di sana ada kura-kura darat baning coklat. Dan seperti yang teman-teman tahu ya di sini ada kura-kura paling invasif di dunia guys ya, kura-kura Brazil guys ya, Brazilian turtle guys, nggak deng, red ear slider biasa kita sebutnya guys. Ini saking banyaknya ya, mungkin ada orang yang melihara terusnya dia kayak udahlah aku mau taruh di kebun binatang aja, mungkin ada di sini guys ya. Karena ini banyak banget, dari dulu juga banyak guys. Di ujung sana juga ada kura-kura apa tuh? Oh nggak ada deh guys di ujung sana. Seingat aku ini tuh ada buaya sinyolong gede banget ya. Kita lihat guys apakah masih ada. Dan ternyata yang ini ada kecil guys. Dan yang ini yang gede ini ternyata ada di sini. Deket banget ya ini ya gitu ya. Jadi si sinyolong ini dia tipenya itu tuh buaya pemakan ikan guys. Makanya kalau teman-teman lihat di bagian moncongnya itu dia nggak gede, tapi moncongnya itu kecil, kayak lancip gitu loh guys. Karena memang dia tuh makan ikan. Mungkin kalau misalnya dengan seperti ini dia juga punya kecepatan yang lebih cepat kali ya guys ya dibandingkan buaya-buaya pada umumnya. Cuma ini kayak deket banget guys, seakan-akan itu bisa langsung nyerang gitu loh. Takut guys. Tetap harus hati-hati ya, walaupun ini udah biasa sih sama orang guys ya. Itu yang lucu tuh buaya itu tuh bagian rahang bawahnya kayaknya copot ya, patah guys. Ternyata ngepas sama tempat dia bersandar ya guys ya. Bisa sebegitunya ini ya, sebegitunya ngepas guys ya. Dan ternyata tahu nggak, pas kita lihat di sini guys, makanan dia apa? Ikan biawak burung air, burung mamalia kecil. Kagak tahu guys. Ternyata biawak, dia makan biawak ternyata ya guys ya. Ada tulisannya biawak di sini ya. Seperti itu guys. Oke, kita sekarang tinggal ke daerah sana. Ini kayak daerah terakhir ya guys ya. Di situ tuh ada tempat-tempat ular kobra dan lain-lain setahu guys. Area terakhir kita di sini guys. Kayaknya lebih enak kita ke ujung sana dulu deh. Di ujung sini ada apa nih guys? Forest Dragon nih. Forest Dragon guys. Dragon Forest ya, Forest Dragon ini ya guys. Ini asli Indonesia nih. Forest Dragon. Ada di mana dia ya? Gak kelihatan guys. Oh itu dia tuh guys. Bagus ya. Bentukannya tuh kayak eksotik gitu loh guys. Kalau ini mah iguana merah ya. Ini iguana juga bagus nih, warnanya ini menyala bambu nih, lumayan terlihat guys. Kalau iguana itu hewan yang sangat amat sering terlihat ya, jadi mungkin udah agak bosan-bosan juga guys. Ini ada ular cincin emas guys ya, sebelah situ ya. Ngelihatnya aja udah sangat mengerikan nih ikan ya guys ya. Ikan lagi ya, mengerikan sekali ini ular guys. Entahlah dia berbisa atau tidak ya guys. Kita baca coba di sini ya. Kita lihat di sini ada nggak tulisan berbisa atau tidak guys? Oh berbisa kata guys ya, berbisa menengah guys ya. Gigitannya bisa berakibat serius pada manusia, tetapi tidak sampai membunuh manusia. Tuh nggak sampai mati, coba bisa berbahaya tapi nggak sampai membunuh guys. Oke tahu guys, jadi parno ya megang gerak-gerak dikit, nggak membunuh malah mau coba, nggak sampai membunuh kok. Coba di sini kita lihat sancak kembang. Nah kalau ini membunuh ini guys ya, dengan cara menyekik guys ya. Nah ini yang tadi ya ampun guys, betul pelukan. Ya ampun guys, ya Allah,
Lucu banget, pengen dipeluk guys. Lucu banget ini ya. Ini ada biawak ya guys ya. Biawak, dasar biawak ya. Ini biawaknya guys. Gede ya guys ini biawak ya. Bener-bener kayak jumbo banget. Biawak ini tuh baik sebenarnya ya. Kalau misalnya udah biasa sama orang guys. Biawaknya tuh biawak juga di belakang tuh. Berbiawak-biawakannya. Ini ada biawak lagi guys ya, teman yang ukuran lebih kecil. Mereka kayaknya memang harus agak dipisah sih, karena kalau digabungin agak bahaya juga. Takutnya malah saling makan ya guys. Ada soal layar juga di atas ini. Soal layarnya ada di atas. Gak begitu kelihatan jelas karena mantul. Ada iguana. Ini iguana hijau ya guys ya. Kalau tadi iguana yang merah. Ini tuh kalau teman-teman lihat juga kayunya tuh bagus gitu loh guys. Kayunya tuh dipertimbangkan, diperhatikan banget. Bagus banget ini loh guys. Kandang-kandangnya ini kalau teman-teman Sultan pengen bikin kandang reptil bagus kayak gini bagus loh. Pakai kaca gitu kan. Kacanya juga bagus. Cuman ya ini kendalanya ya pasti kalau kita lihat agak mantul guys. Sini ada biawak lagi. Biawak abu-abu tuh di bawah. Ada bonding-bonding, pada baik-baik banget biawaknya ya. Lucu banget guys. Kalau udah monitor kok baru lihat ya guys ya. Biawak abu-abu kayak gini. Kita coba lihat yang sini. Ular. Iya beneran ular. Ular raksasa guys. Gede banget. Oh ada ular kobra juga di sini. Oh itu ular kobra tuh. King Cobra. Gede banget. Kalau ini ada kura-kura Brazil lagi nih, banyak banget ya kura-kura Brazil guys ya. Kura-kura Brazil ada kura-kura terbanyak kayaknya guys ya. Ada kura-kura Ambon juga sebenarnya di bawah sini tuh. JB guys. Ini sangat spesial kayaknya ini kura-kura Brazil. Kandang sebagus ini buat kura-kura Brazil sayang guys. Ini ada kura-kura ceper juga sini, kura-kura daun. Tuh banyak di bawah sini guys ya. Kurang lebih seperti itulah guys. Kalau menurut teman-teman nih, ini mendingan taruh kura-kura atau hewan lain guys? Bisa tulis di kolom komentar. Dan kalau kata teman-teman nih hewan lain, kira-kira hewan apa yang cocok ditaruh di sini guys ya? Kayak gitu, oke? Sip guys ya, udah. Jadi mungkin kayak gitulah untuk video kita kali ini. Semoga teman-teman suka. Itulah kurang lebih 1 jam kita di Bandung Zoo ya guys ya. Buat teman-teman yang pengen kesini, langsung aja kesini kan tempatnya bagus banget dan lagi banyak upgrade yang menarik banget guys. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Thank you guys.